Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ulan Afifah dari mahasiswa Setia Yapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 2. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2019 11 0008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami kewirausahaan dan UKM. Yang pertama yaitu ada pengertian usaha kecil kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Pengertian dari usaha kecil kewirausahaan adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang serta memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, juga sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru. Dan yang kedua yaitu pengertian dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses yang menyebabkan pendapatan penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Yang kedua yaitu ada kontribusi usaha kecil menengah. Beberapa alasan mengapa usaha kecil mempunyai pengaruh terhadap perekonomian negara, yaitu yang pertama penciptaan lapangan kerja, yang kedua sarana mengentaskan dari jurang kemiskinan, yang ketiga adalah sarana untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Kemudian ada juga sektor-sektor usaha kecil. Ada 5 jenis usaha kecil yang bisa kita masuki, yaitu yang pertama bisnis jasa, yaitu jenis kegiatan ekonomi berupa penjualan jasa, keahlian atau proses teknis yang dilakukan oleh badan usaha. Yang kedua yaitu bisnis eceran, yang dimaksudkan dengan sebuah bisnis yang menjalankan penjualan barang atau jasa secara eceran atau satuan, dan produknya langsung ditujukan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang ketiga ada bisnis distribusi, yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dan yang keempat ada agribisnis, adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan penanganan pertanian, yakni penyediaan produk pertanian, pengolahan hasil, serta juga pemasaran hasil pertanian. Dan yang kelima ada bisnis manufaktur, yaitu suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, dan suatu proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual. Selanjutnya yaitu ada keberhasilan dan kegagalan usaha kecil menengah. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil, biasanya wirausaha kecil adalah tipe orang-orang yang memiliki sifat rajin dan bekerja keras, mempunyai tujuan dan wawasan luas, serta mempunyai rencana dan usaha untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada juga hal-hal yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil, yaitu banyak perusahaan kecil yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman, kurangnya dukungan dari pihak yang berhubungan, dan juga masih melemahnya sistem kontrol atau pengawasan, dan juga ada kurangnya modal untuk menjalankan usahanya. Di sini ada juga dengan strategi percepatan pengembangan UKM melalui wadah inkubator bisnis dan teknologi. Pengertian dari inkubator bisnis dan teknologi sendiri adalah sebuah sistem yang dibangun untuk meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraannya dan perluasan kesempatan kerja. Strategi percepatan pengembangan UKM ini didapat dari analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari kekuatan atau strength, yaitu unsur ini menganalisis tentang kekuatan apa yang dimiliki UKM yang dapat dijadikan nilai jual dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada kelemahan atau weakness. Selain unsur kekuatan, tentunya harus mengetahui kelemahan dari UKM tersebut. Untuk mengetahuinya, UKM bisa melakukan perbandingan dengan UKM pesaing dengan cara melihat testimoni dari UKM pesaing. Dan yang ketiga yaitu ada peluang atau opportunity. Unsur ini menggambarkan bagaimana kita menganalisis bisnis dapat bertahan dan menciptakan hal-hal baru dalam mendukung bisnis kita baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat yaitu ada ancaman atau threat. Dengan menganalisis ancaman perusahaan dapat memperkirakan strategi apa yang tepat untuk membuat ancaman yang ada sebagai peluang yang menguntungkan. Demikian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.